guys, selamat datang di Bisik Bincang Asik episode 1. Sebelumnya kenalin aku Lila. Di sini aku akan memandu acara Bisik hari ini. Dan hari ini kita akan membawakan sebuah bahasan dengan tema How to be a good leader during pandemic. Yang tentunya kita akan membawakan narasumber yang sesuai dengan bidangnya ya. Nah, siapa nih? Bisa langsung disapa aja Mas Rizky. Selamat datang Mas di acara Bisik episode 1. Halo teman-teman semuanya. Ya, jadi Mas Rizky ini merupakan seorang chairman dari KSM Manajemen Bisnis ITS dan KSM ini merupakan kelompok studi mahasiswa yang memberikan informasi dan juga memfasilitasi mahasiswa manajemen bisnis mengenai internalisasi. Nah, Mas Rizky juga itu aktif di organisasi-organisasi lain ya Mas, dan juga menjadi aslab di BAS Laboratory. Nah, gimana nih Mas kabarnya? Alhamdulillah. Gimana kabar teman-teman? Alhamdulillah sehat-sehat ya Mas di era pandemi ini. Nah, ini Mas, saya kan kepo ya Mas. Jadi Mas Rizky kan dengan pengalaman yang banyak itu kan pastinya ada beberapa hal yang dilakukan ya Mas. Kayak mungkin Mas Rizky bisa cerita sedikit pengalaman Mas Rizky yang sekarang itu akhirnya bisa menjadi seorang chairman di KSM Manajemen Bisnis ITS Mas. Oke, mungkin ngomongin soal perjalanan mungkin ini aku ngomong dari awal atau gimana enaknya? Ya mungkin tentang Mas Rizky tuh kayak dari maba part-part atau penting, iya mungkin dari penting gitu ya? dari maba terus part-part penting yang akhirnya sekarang bisa. Oke, mungkin secara singkat gitu sebenarnya perkenalkan teman-teman semuanya. Jadi seperti yang udah dikenalin sama MC-nya tadi, nama aku Rizky, aku dari MB19. Aku juga kebetulan penerima bidik misi. Dan untuk kesibukannya sekarang yang udah disebutin tadi, aku seorang ketua KSM dan juga aktif di asisten laboratorium di manajemen bisnis dan juga kebetulan aktif sebagai pemandu di fakultas FDKBD gitu. Terus untuk ngomongin soal pertanyaan tadi ya, perjalanan apa sih yang mungkin bisa aku ceritain sedikit. Jadi dulu itu aku juga kebetulan sempet berorganisasi gitu di BIMED juga gitu waktu aku maba, dan kebetulan waktu itu tuh sebelum pandemi terjadi. Jadi bisa dibilang waktu itu aku pengalamannya bisa dibilang nggak yang banyak banget ya, soalnya lagi transisi dari yang masa offline ke online gitu. Terus di beberapa semester ke depan itu aku sempat vakum gitu ya, kayak nggak ngapain sambil melaksanakan kaderisasi di departemen. Terus beberapa yang bisa aku ceritain lagi ya, aku sempat mengikuti beberapa kompetisi gitu yang meskipun belum menang kayak business case. Terus juga ada beberapa kompetisi yang mungkin bisnis juga yang seperti departemen aku manajemen bisnis seperti PKM ya, alhamdulillah juga dapat penandaan, dan juga ada IIT gitu sama teman-teman aku juga dengan tim yang sama. Terus untuk yang sekarang tadi ya itu tadi yang aku coba sebutin ya, yang KSM terus asisten lab sama pemandu gitu. Terus juga kebetulan juga aktif di lembaga dakwah departemen gitu namanya Mosaik, tapi nggak yang terlalu aktif banget karena di sini aku sebagai staf ahli doang gitu. Terus yang mungkin bisa aku highlight di sini nih apa ya, perjalananku mungkin dari awal sampai akhir ini ya agak random gitu ya. Jadi banyak banget yang aku coba, yang mana itu ya bisa dibilang aku masih mencari jati diri lah ya. Jadi kayak gimana sih yang mungkin bisa aku cocok di mana, dan mungkin ya mungkin yang bisa dibilang sekarang nih yang aku bisa bilang kalau aku cocoknya di sini sebagai mungkin kayak leader yang di suatu organisasi yang aku pimpin, sebagai asisten, dan juga ada beberapa yang mungkin sedang aku kerjakan gitu, misalkan kayak apply di magang yang tertentu gitu perusahaan, terus juga lagi mencari informasi exchange gitu program gitu. Jadi Mas Rizky dulu waktu maba lebih banyak eksplor ke berbagai kegiatan bener gitu banget. Ya Mas? Bener banget. Iya, soalnya kan juga transisi dari pandemi yang sebelumnya offline, yang biasanya offline tiba-tiba harus online, yang kadangnya kan kita bingung ya Mas ya, yang sebelumnya bisa mobilitas kemana-mana harus diam di rumah bener gitu banget. Ya Mas ya. Dan ini sih kalau kita apa ya ngelihat pandemi kan kita kan apa ya biasanya kan bisa multitasking banyak banget kan. Nah itu yang mungkin salah satu faktor utama yang aku bisa banyak banget eksplorasinya kan. Nah mungkin kalau misalkan dulu itu offline tuh beda lagi sih kayaknya case-nya gitu ya. Soalnya aku harus mobilitas ke tempatnya langsung, dan mungkin lebih sedikit lah pengalaman atau mungkin kegiatan yang bisa aku ikuti waktu itu. Nah tapi dengan adanya pandemi aku bisa lebih banyak eksplorasi gitu kan, ikut ini ikut itu dan sebagainya. Oh iya benar. Kan kalau semuanya waktu
pandemi kan kita lebih ke online gitu ya Mas. Jadi kalau semuanya mau pindah acara tinggal pindah Zoom aja. Sementara kalau semuanya kita offline ada harus pindah device sampai triple device gitu kan. Iya, iya benar banget. Kalau semuanya offline kan kita harus ke tempat-tempatnya yang itu juga membutuhkan waktu lumayan lama juga ya Mas ya. Iya benar banget. Nah, kira-kira di pandemi ini ya Mas ya, kan gimana sih Mas kalau dari pandangan Mas Rizky untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, mengingat dengan adanya keterbatasan ruang dan waktu ya Mas, kan selalu di rumah, jadi mobilitas yang biasanya kemana-mana tuh terhenti kan, kadang ada stresnya atau apa kayak gitu ya Mas. Mungkin ini aku jawab berdasarkan pengalamanku ya, jadi ini agak subjektif dan mungkin berbeda nih pengalaman yang mungkin teman-teman rasain di luar sana gitu ya, yang mungkin sama-sama menjadi leader di luar sana gitu. Jadi kalau misalkan menurutku versiku itu kita sebagai pemimpin di era pandemi ini harus baik sih dalam hal manajemen waktunya. Jadi yang aku maksud manajemen waktu ini yang mungkin kita bisa atur prioritas di mana sih waktunya kita itu memprioritaskan akademik, mana sih waktu kita itu memprioritaskan hal-hal di luar akademik gitu ya. Jadi dengan kita memprioritaskan hal-hal yang mungkin udah kita kelola itu, yang kita udah lihai lah bisa dibilang. Nah kita itu bisa mengatur sedemikian rupa mana sih waktunya kita bisa quality time dengan diri kita sendiri, kita bisa mengembangkan diri kita maupun kita juga melaksanakan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa gitu. Jadi itu yang pertama ya, poin pertama. Jadi kita sebaiknya harus bisa manajemen waktu dengan baik sih. Gitu. Terus yang kedua ini soal ngomongin pandemi dan ngomongin soal leader di era pandemi ini ya, itu kita harus ini sih jadi pemimpin yang bisa beradaptasi di kondisi yang tidak pasti gitu ya. Jadi kalau misalkan ambil caseku tadi itu, kalau yang kita kan sebagai organisasi yang bergerak di bidang internasionalisasi ya, memfasilitasi mahasiswa, teman-teman yang ada di manajemen bisnis untuk mempersiapkan diri, untuk pemberkasan dan sebagainya sampai nanti itu bisa study abroad gitu ya ke negara-negara tertentu. Jadi ya kalau misalkan nanti ada kebijakan yang mungkin kurang sesuai itu ya sebisa mungkin kita sebagai leader tanggap tangkas untuk mengatasi kebijakan-kebijakan yang harus kita ubah seperti itu. Terus yang terakhir ini itu kalau menurutku ya itu kita sebagai pemimpin ya juga harus punya pengaruh ya. Jadi kita itu diakui gitu sama teman-teman kita atau bukan mengakui. Jadi sebagai pemimpin yang memiliki pengaruh. Nah kita kan harusnya itu dengan memiliki pengaruh kita juga bisalah untuk memimpin dan juga memberikan arahan ke teman-teman kita gitu, teman-teman anggota kita. Jadi dengan punya pengaruh itu tadi itu dengan sendirinya teman-teman juga akan lebih mudah untuk diarahkan seperti itu. Iya benar banget. Iya jadi lebih ke manajemen waktu gitu ya Mas, dan bisa ngasih pengaruh ke teman-teman juga. Jadi kan emang tiap hari di rumah ya Mas, kalau semuanya manajemen waktunya nggak baik, kalau banyak-banyak malas-malasan juga nggak baik juga. Nah ini Mas, ini kemarin ada beberapa pertanyaan nih Mas yang disampaikan teman-teman di Instagram, di Meets. Mungkin bisa saya bacakan satu persatu ya Mas ya? Boleh, silakan. Ya, yang pertama ini kira-kira ya Mas ya, apa yang bisa dilakukan ketika seorang leader itu melihat ada salah satu anggotanya itu memiliki skill yang lebih mumpuni daripada si leader itu sendiri. Nah dari Mas Rizky itu kira-kira gimana Mas pandangan Mas? Kalau dari yang apa yang ditanyain tadi itu aku bisa membreakdown jadi dua konteks ya. Misalkan kalau anggota kita itu sebaya dengan kita gitu, atau mungkin staffnya ini seangkatan sama kita. Itu kalau misalkan kayak gitu ya, kita sebagai leader kan harus mampu untuk menempatkan orang tersebut atau teman kita itu di tempat yang tepat gitu ya. Meskipun secara skill atau secara kemampuan itu kita bisa dibilang lebih rendah ya kayak gitu. Jadi mungkin ya dengan hal itu mungkin kita sebagai leader ya memanfaatkan organizing itu, fungsi organizing buat menempatkan orang itu atau teman kita tadi ke tempat yang tepat gitu ya. Terus kalau konteks yang sama atau mungkin konteks yang sama tadi soal adik tingkat itu misalkan, itu lebih baik kita bisa ini mempersiapkan dia yang dia itu ngerasa kalau dia itu capable banget nih, dia punya kapabilitas yang jauh dari rata-rata gitu ya. Itu kita bisa persiapkan dia buat regenerasi setelah kepengurusan kita selesai gitu. Jadi kan memang skill itu banyak ya Mas ya, kan kadang lebih cocok ke sini gitu. Nah mungkin kan kita sebagai leader kan memiliki pandangan, oh iya memang ini dia cocoknya di sini kayak gitu ya. Dan kalau semuanya memang itu ada di bawah kita, itu kan
bisa mempersiapkan regenerasi. Bener banget yang dikatakan Mas Rizky tadi. Jadi angkatan yang di bawah kita itu bisa lebih baik daripada kita sendiri kayak gitu. Kan dari semua kakak kelas kan juga yang diinginkan kan di bawahnya itu lebih baik daripada Bener sebelumnya banget. gitu ya Bener Mas. banget. Iya. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mas. Boleh. Jadi bagaimana caranya kita menunjukkan jiwa kepemimpinan yang sebelumnya tuh belum pernah memimpin Mas. Jadi kan kadang setiap orang kan punya rasa untuk memimpin dan kemampuan untuk memimpin ya Mas. Tapi kan kalau sebelumnya dia tuh belum pernah menjadi seorang pemimpin, tapi sebenarnya dia tuh bisa gitu Mas. Nah mungkin dari pandangan Mas Rizky tuh apa yang bisa ditunjukkan atau apa yang bisa dilakukan pertama kali ketika seseorang itu sudah berani memulai untuk menjadi seorang pemimpin ya? Oke, jadi dari apa yang kamu bilang tadi kan, itu aku juga sepakat sebelumnya kalau kita tuh dilahirkan sebagai pemimpin kan. Jadi sebelum kita itu memimpin orang lain, kita juga harus memimpin diri kita sendiri gitu. Ya, nah, kalau yang mungkin menurut pengalamanku pribadi itu, ya kita cobalah bisa memanajemen diri kita sendiri, baik itu secara waktu, emosional maupun apapun itu. Jadi setelah kita itu selesai dengan diri kita sendiri, nah boleh nih kita bisa lanjut ke next stepnya gitu. Misalkan kalau di konteks kita perkuliahan, kita bisa nih memimpin sebuah kelompok diskusi gitu, atau mungkin kelompok perkuliahan. Nah mungkin buat next stepnya selanjutnya itu kita bisa mencoba pengalaman untuk jadi ketua kelas, atau mungkin kalau misalkan di yang tingkat organisasi kita bisa nih meminta atau mungkin meminta delegasi lah untuk menjadi sebuah pemimpin di sebuah kepanitiaan gitu. Nah setelah itu kita bisa nih untuk lanjut ke step selanjutnya, yaitu memimpin sebuah organisasi. Jadi kalau menurut itu kita lebih baik step by step aja, soalnya biar kita kerasa gitu, oh skalanya itu kalau yang kecil segini ya, oh kita tuh harus memimpin berapa banyak orang sih, dan problemnya seberapa, tantangannya seperti apa kayak gitu. Nah dari kita tuh step by step tadi itu, menurutku dari apa yang aku rasain kemarin itu ya, selama ini itu ya enak banget sih pengalaman kayak gitu. Oh iya, kalau dari sudut pandang aku sendiri juga benar sih Mas. Kalau semuanya menjadi pemimpin itu nggak bisa langsung ke atas gitu ya Mas. Jadi memang banget. harus step by step gitu. Bener Soalnya kan tantangannya juga beda, terus apa yang dirasain juga beda kan. Apabila kita langsung ke atas itu kemungkinan kita tuh masih kaget gitu ya Mas. Ya sebelumnya kita cuma diam atau biasa, nanti dengan tantangan yang ada kita susah untuk melakukannya. Jadi bener banget kalau semuanya kita itu harus step by step dulu kayak gitu. Oke, jadi lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas. Jadi ini selanjutnya apa saja batasan-batasan dari seorang pemimpin agar tidak over supervision pada bawahannya? Oke, kalau ngomongin soal over supervision kan kita berarti terlalu mengontrol ya, terlalu mengendalikan atau terlalu was-was lah terhadap apa yang mungkin kita bawahi gitu ya. Nah mungkin kalau misalkan aku bisa kasih real konteksnya, mungkin sebagai seorang pemimpin ya, itu kan kita kan punya beberapa kadif kan. Nah itu kalau misalkan diibaratkan kalau kita punya sebuah kepanitiaan yang dimana itu dipertanggungjawabi oleh seorang staf itu ya. Nah aku bisa bilang kalau kita itu bisa dibilang over supervision ketika kita itu lebih banyak koordinasi ke stafnya daripada ke kadifnya, yang dimana kita kan bertujuan untuk memastikan kan, oh ini kira-kira aku pengen pasti ini sebuah kepanitiaan ini tuh berjalan dengan lancar. Tapi kalau menurutku over supervision itu tadi kita itu lebih banyak menghabiskan waktu interaksi dengan stafnya daripada dengan kadif kita gitu ya. Nah kalau kita ngomongin soal organigram atau hierarki organisasi kan, kita kan sebaiknya itu berkoordinasi dulu ke kadifnya, setelah itu kadifnya nanti berkoordinasi dengan staf-staf yang lain gitu. Jadi bisa dibilang ya itu tadi yang menurutku ya, jadi over supervision itu ketika kita itu sebagai pemimpin terlalu banyak proporsinya ke stafnya daripada ke kadifnya gitu, kalau dalam konteks organisasi ya. Oh iya, jadi memang interaksi dengan staf itu juga penting ya Mas, soalnya kan kadang apa yang dirasain sama staf sama kadif itu juga beda kayak gitu. Jadi memang seorang pemimpin itu harus membaur ke semua anggota yang ada, jadi nggak fokus ke satu hal aja. Oh ya, dan aku kebetulan baru ingat nih, jadi kalau di KSM sendiri kan kita ada yang namanya tuh controlling progress gitu ya. Jadi untuk setiap
berapa sekali gitu ya, misalkan 2 minggu sekali kita tuh ada yang namanya controlling progress, entah itu bersama PPH-nya atau mungkin kadifnya ataupun juga bersama staffnya gitu. Jadi untuk batasan yang kita harus ketahui itu tadi. Jadi kita secara frekuensi itu kita harus tentu ini berapa sih dalam berapa waktu kita tuh controlling tadi, kita mengawasi tadi itu seberapa lama gitu ya. Kita harus tentuin sih untuk seberapa lamanya atau frekuensinya itu seberapa kayak gitu. Iya ya, benar banget. Jadi memang controlling itu paling penting juga ya Mas di organisasi. Soalnya kalau semuanya nggak ada fungsi controlling tuh organisasi juga belum tentu bisa jalan dengan baik kayak gitu ya Mas. Nah, dengan sharing yang sebelum-sebelumnya aku kepo nih Mas. Kira-kira apa saja ilmu dan pengalaman yang sudah didapatkan Mas Rizky ketika memimpin di masa pandemi ini ya? Mengingat dengan pandemi ini ya kita harus stay di satu tempat di rumah ya Mas, khususnya yang awalnya mungkin Mas Rizky bisa jadi pemimpin di sebelum pandemi ini ya Mas ya. Kan interaksi dengan banyak orang secara langsung, jadi interaksinya itu lebih atraktif. Nah, sementara waktu pandemi ini kan kita di tempat dan cuma Zoom, terus kadang itu waktu kita tanya nggak ada yang jawab. Nah kayak gitu Mas, mungkin dari Mas Rizky gimana Mas pengalamannya? Oke, jadi kalau ngomongin soal pengalaman kepemimpinan waktu selama pandemi ya itu ada dua sih. Jadi sebelum aku memimpin KSM, aku tuh sempet lah dapat yang namanya itu program kerja waktu aku sempat di himpunan tadi ya. Jadi waktu di himpunan itu aku dapat salah satu program kerja yang lumayan lah. Jadi mengurusi soal majalah Mas Mbak Wisudawan buat nanti dipublikasikan gitu ya. Jadi ya untuk skalanya juga itu lumayan sih. Jadi memimpin 20 orang kayak gitu. Nah, kalau misalkan soal pengalaman yang aku bisa sharingin ke sini gitu ya, itu ini sih ada 3 hal gitu ya. Yang pertama ini kita harus ini bertindak dengan urgensi. Jadi maksudnya bertindak dengan urgensi ini kalau misalkan kita itu ada hal-hal yang mungkin yang sebenarnya kita tidak prioritaskan, itu tiba-tiba kita prioritaskan ya. Kita sebagai seorang pemimpin itu kita harus tangkas gitu ya. Kita harus adaptif, kita harus cepet-cepet lah mengambil tindakan kayak gitu. Jadi yang mungkin misalkan ya kayak ini harusnya kadif, tapi sebagai seorang pemimpin kita harus tahu nih, kayaknya ini harus segera ditangani nih. Kalau nggak ditangani itu kayaknya bakal gimana gitu ya, kayak gitu. Itu yang pertama soal bertindak dengan urgensi. Terus yang kedua ini soal berkomunikasi dengan transparansi. Jadi maksudnya berkomunikasi dengan transparansi ini ya yang kamu sebutin tadi lah. Jadi kalau kita kan di pandemi kan terbatasnya soal interaksi ya. Kita hanya cuma bisa di depan layar atau di depan layar laptop ataupun di depan layar HP gitu. Nah, kita tuh sebagai dengan berkomunikasi dengan transparansi itu yang kita nggak cuma ada waktu meeting besar aja, tapi kita dibalik itu kita harus ini lebih aktif gitu ya. Kita lebih aktif mengejar apa yang disebut kayak beberapa pihak-pihak yang terlibat itu tadi. Misalkan kalau di konteksku ini sebagai KSM, aku kan juga terlibat ya untuk berkomunikasi dengan stakeholder departemen, kayak misalkan kepala departemen, LO departemen yang berkaitan dengan internasionalisasi, sekretaris departemen maupun beberapa teman-teman exchange student itu tadi. Jadi itu tadi ya, kita harus berkomunikasi dengan transparansi itu tadi. Terus yang terakhir ini soal kita harus terus terlibat sih dalam perubahan yang terus-menerus tadi ya. Jadi ini juga sebetulnya masih ada relevansi ya dari poin-poin sebelumnya. Jadi kita sebagai ketua ini juga dalam keterbatasan yang ada di dalam pandemi ini itu kita harus bisalah yang namanya itu terlibat dalam setiap kegiatan gitu ya. Entah itu kita harus terlibat secara langsung ataupun tidak. Nah, kalau kita terlibat secara langsung berarti kita ya harus masuk dalam, misalkan kalau dalam sebuah kepanitiaan kita cobalah kita tanyain ke beberapa yang mungkin bersangkutan, apakah ada kendala atau apa, kira-kira ada yang bisa kita bantu nggak sebagai ketua itu tadi, apakah kita bisa menyumbang tenaga atau koordinasi dengan stakeholder atau apa gitu. Jadi kayak gitu sih. Jadi kalau aku recap lagi itu ada 3 ya. Jadi bertindak dengan urgensi, berkomunikasi dengan transparansi, dan terus terlibat terhadap perubahan secara terus-menerus ya gitu. Ya, jadi intinya itu kayak gini ya Mas, kita harus satset gitu ya Mas ya. Satset. Jadi ada apa-apa itu harus selalu siap ya. Kalau kan kadang ini ya Mas ya, kalau semuanya kita kadang ngerasa stres gitu ya Mas ya, kalau semuanya kita cuma di rumah aja. Nah, selain itu kita harus dengan berbagai tugas kuliah yang ada ya Mas ya, yang tahu sendiri TS juga banyak banget tugas kuliahnya. Nah, kalau semuanya kita nggak satset dan sadar bahwa kita harus adaptasi dengan baik, apalagi
dengan masa pandemi, khususnya kan kalau saya sendiri maba ya Mas ya, yang kemarin SMA tuh santai-santai ya, terus sekarang kuliah dengan berbagai kegiatan dan juga tugas kuliah yang ada, jadi memang harus adaptasi, apalagi kita menjadi seorang pemimpin, jadi memang harus adaptif dan juga bisa melihat apa yang perlu dibutuhkan, dan komunikasi itu memang penting sih Mas ya, khususnya di era pandemi ini, karena di pandemi ini kita cuma bisa mengandalkan komunikasi ya Mas ya, kan kita yang sebelumnya bisa bertemu kan cuma bisa Zoom kayak gitu, jadi memang komunikasi yang baik itu juga sangat diperlukan di era pandemi ini. Nah kalau tadi kan sudah pengalaman ya Mas, kalau dari Mas Rizky itu kesulitan ya Mas di memimpin di era pandemi ini, mungkin stres atau manajemen waktunya kurang atau kayak gitu, gimana Mas? Kalau ngomongin soal kesulitan memimpin di waktu pandemi ini mungkin sama konteks teman-teman yang di luar sana gitu. Jadi kita kan terbatas secara interaksi maupun komunikasi ya. Sama sih, jadi kalau yang selama ini di aku konteksnya ini di KSN ini kebetulan kita kan masih beradaptasi ya. Yang mana yang sebelumnya itu kita beberapa kali bertemu secara online gitu. Nah, tapi kita tuh di sini udah mulailah bertransisi ke offline tadi ya. Jadi kita tuh masih di tahap di sana gitu, kayak penyesuaian gitu tadi. Jadi untuk kesulitannya mungkin untuk merekatkan teman-teman ini yang tadinya online ke offline itu tadi kayak gitu. Terus kalau ngomongin soal personal sendiri itu ya tadi sih, jadi agak beberapa momen itu ya mungkin kadang-kala itu agaklah ada tekanan atau apa. Itu menurutku itu sangat wajar ya sebagai seorang mahasiswa. Kita kan juga nggak cuma berkuliah doang, kita kan juga punya tanggung jawab ini itu dan sebagainya. Jadi kadang-kala itu kalau dalam konteks sendiri itu ya aku berusaha lah untuk menyisihkan waktu misalkan di weekend atau apa itu kayak beberapa jam, atau mungkin kalau misalkan emang punya waktu yang luang cukup banyak ya aku luangilah seharian itu, kayak sekiranya aku bisa quality time dengan diriku itu seperti apa sih, dan akhirnya setelah aku selesai quality time itu aku bisa kembali ke diriku yang semula tadi. Iya. Jadi memang ini ya Mas, kalau dari kampus sendiri kan sekarang sudah mulai mengadakan hybrid dan UTS juga dilaksanakan sudah mulai offline. Jadi memang kalau semuanya online sendiri itu kita kesulitan untuk merekatkan satu sama lain. Soalnya kan kita belum pernah ketemu kayak gitu ya Mas ya. Terus yang awalnya sering berbincang-bincang cuma bisa chat itu pun juga jarang ya Mas ya. Kan soalnya kadang fokus ke diri buat istirahat ataupun yang lain kayak gitu ya Mas ya. Nah mungkin dari Mas Rizky sendiri mau sharing apa gitu Mas? Mungkin kalau misalkan aku mau nanya ya, mungkin nanya ke kamu sih lah. Jadi kamu kan tadi nanya ke aku ya soal sharing-sharing soal pengalaman pemimpinan. Nah, aku mau tanya nih, kira-kira soal topik ini juga. Nah, kamu seberapa tahu sih soal ini, kayak pengalaman organisasimu waktu memimpin atau apa gitu? Mungkin barangkali juga bisa sedikit menambah insight lah ya buat teman-teman yang lain gitu. Kalau dari saya sendiri ya, alhamdulillah kemarin juga sempat sih Mas memimpin di acara juga kayak gitu, di khusus spesifiknya sih di acara Forda ya Mas ya, forum daerah. Nah di situ kan banyak ya Mas anggotanya, dan acaranya juga cukup kompleks karena kita harus datang ke beberapa SMA. Nah kayak gitu. Nah kalau dari saya sendiri itu kesulitan di ininya Mas, kan komunikasinya kan kurang ya Mas ya, jarang bertemu, terus jarang Zoom juga, soalnya kan dulu waktu maba-maba masih repot persiapan kader atau dan lain sebagainya kayak gitu. Nah kalau dari saya tuh masih belum ini Mas, belum bisa mencapai semua teman-teman kayak gitu. Nge-reach ya? Iya, nge-reach. Kesulitan buat nge-reach teman-teman yang lain. Iya bener banget, soalnya kalau ketemu pun itu juga kan belum bisa semua ya Mas ya, mungkin dari 50 cuma 20 atau 30 orang yang datang waktu online kayak gitu. Jadi kadang kesusahan di itunya. Terus mungkin ini sih Mas, khususnya kalau saya kesulitan di komunikasi, tapi alhamdulillah sudah bisa diatasi ya Mas ya. Komunikasinya tuh kayak kalau kita chat kan nggak fast respon gitu ya Mas ya. Kalau soalnya online itu kadang itu beberapa jam, bahkan sehari setelahnya baru dijawab. Nah itu yang kesusahan, padahal kan harus ada tugas yang harus dilakukan saat itu juga kayak gitu. Kalau dari saya gitu sih Mas. Terus ini kalau ngomongin soal pemimpinnya, kita kan juga harus punya skill gitu kan. Kayak kita ya wajib lah ya kita ngomong di depan umum atau public speaking, atau mungkin ngomongin soal skill leadership kita itu, kalau kamu sendiri gimana? Kayak
kamu udah ngerasa gimana gitu soal technical skill itu tadi, kayak misalkan ngomong di depan umum itu kayak gimana, terus skill misalkan kayak manajemen teman-teman itu kayak gimana dan sebagainya, itu bisa di-sharingin nggak ke teman-teman yang lain? Ya kalau dari saya sendiri ya Mas, alhamdulillah sih saya sudah mulai terjun ke organisasi cukup lama ya Mas ya, jadi sering tahu kepemimpinan itu kayak gimana jadi cara pemimpin, terus belajar dari kakak tingkat saya kayak gitu. Jadi kalau menurut saya sudah lumayan, tapi masih jauh ya Mas ya, karena yang perlu dieksplor itu masih jauh banget. Sekarang kan saya juga masih maba, masih gitu. banyak kok, masih panjang perjalanan. Iya masih panjang banget Mas. Soalnya kan ini aja sekarang kan masih ini ya Mas, cuma tugas-tugas ataupun jadi ketua kelas, jadi masih belum bisa kayak ikut ya mungkin kayak kepanitiaan mungkin, tapi masih belum bisa ikut yang jadi pemimpinnya secara langsung gitu kan Mas. Soalnya kan jadi masih belajar juga, dan sistem-sistem yang ada di SMA ataupun kelihatan itu juga banyak yang berbeda kayak gitu ya Mas ya. Jadi ya sudah lumayan, tapi kalau public speaking ataupun bicara di banyak orang itu kadang ya mungkin banyak ya Mas yang ngerasain kalau semuanya kadang masih suka kayak tremor ataupun bingung kayak gitu, tiba-tiba ngeblank kayak gitu sih. Itu Mas kalau dari saya. Kalau dari aku sih cukup ya kalau pertanyaannya itu. Barangkali kamu ada yang mau ditanya lagi? Kalau saya sih sebenarnya banyak banget sih Mas yang mau ditanyain, mungkin bisa sharing di belakang kamera aja ya Mas ya. Boleh banget. Oke, banyak banget nih insight yang sudah didapatkan dari Mas Rizky. Baik, nanti mungkin teman-teman yang mau jadi pemimpin nanti bisa banget nih mungkin sharing-sharing ke Mas Rizky juga ya Mas ya. Boleh banget, nanti bisa mungkin teman-teman panitia bisa inilah ya, kayak nge-share kontakku gitu, nggak apa-apa. LinkedIn atau Instagram atau apa itu nggak apa-apa, itu aku sangat terbuka banget kalau misalkan nanti ada yang mau sharing-sharing kan, boleh banget. Oke, nanti mungkin bisa ditaruh di deskripsi box ya Mas ya, mungkin teman-teman bisa langsung tanya ke Mas Rizky, sharing-sharing ke Mas Rizky nih tentang khususnya di kepemimpinan ini. Nah mungkin bisa dicukupkan ya Mas ya. Terima kasih banyak sudah datang juga teman-teman karena telah mengundang. Iya, di acara bisik ini ya Mas ya. Ini perdana nih Mas di tahun ini. Makasih udah datang di sela-sela kesibukan Mas Rizky, di kegiatan Mas Rizky. Kayak gitu sih Mas. Nah, mungkin terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga ilmu ataupun wawasan yang didapatkan bisa bermanfaat di teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube dari Bidik Misi ITS, dan stay tune untuk bisik selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.